Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas K05. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Next. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Naftalides Amarta, kemudian ada Abimanyu Akmal Widodo, kemudian ada saya Muhammad Nofal Haq, selanjutnya ada Yulio Aryan Dharma, ada Evan Nathanael, Salahuddin Al-Ayubi, lanjut. Ada Sultan Fabian juga, ada Kasih Mulansari, ada Iftikario, dan yang terakhir ada Muhammad Dia Fauzan. Di sini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada tujuan percobaan, kemudian teori dasar, metode percobaan, pengolahan data, analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan. Lanjut. Ya, tujuan dari percobaan yang kami lakukan ini, yang pertama adalah menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Kemudian, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dasar. Untuk teori dasar ada di sini ada alami. Untuk serat alami itu sendiri adalah serat yang terbuat dari bahan alami, yang bisa terbuat dari serat tumbuhan, serat hewan, ataupun serat dari bahan tambang. Kemudian di sini ada sinar laser. Dan sinar laser itu sendiri merupakan sebuah mekanisme, suatu yang memancarkan radiasi alat elektromagnetik. Nah, biasanya itu dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal manusia. Nah, melalui proses pancaran yang terstimulasi. Lalu selanjutnya ada difraksi. Difraksi cahaya merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu difraksi dengan celah tunggal dan difraksi kisi atau difraksi dengan celah yang banyak. Pada difraksi celah tunggal, sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu buah celah saja. Sedangkan pada difraksi kisi mempunyai susunan dari sejumlah besar celah paralel yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Lanjut ke metode percobaan. Next. Nah, untuk melakukan percobaan kita butuhkan alat dan bahan. Untuk desainnya kita menggunakan botol minuman. Kenapa menggunakan botol minuman? Karena itu botol minuman tidak menimbulkan getaran yang signifikan pada laser. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul pada hasil eksperimen. Berikut merupakan tabel alat bahan dengan harganya. Di si tabel terdapat eh, beberapa alat dan bahan yang sudah dimiliki. Next. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian ikat laser pada botol minuman dengan menggunakan karet. Kemudian rekatkan serat alami yang hendak diuji dengan menggunakan selotip. Usahakan agar posisi serat alami tegak lurus dengan arah datangnya sinar laser. Next. Tempelkan milimeter dengan jarak 5 meter dari sumber sinar laser. Selanjutnya perhatikan pola difraksi yang terbentuk pada milimeter blok. Jika pola difraksi masih kurang terlihat, ubah posisi serat alami atau posisi sumber sinar laser. Ulangi langkah percobaan 1-5 untuk setiap serat alami dan isi pensil mekanik yang hendak diuji. Selanjutnya, tabulasikan data yang diperoleh dan olah data yang didapat. Ukur diameter teoritis dari serat alami dan isi pensil mekanis dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, bandingkan data eksperimen dan teoritis untuk mendapatkan nilai galat. Lalu yang keempat ada pengolahan data. Next.
Dari hasil pengukuran didapat hasil sebagai berikut, yaitu tabel 4.1 dan tabel 4.2. Menggunakan persamaan difraksi, kita dapat menentukan persamaan untuk mencari lebar celah serat alami yang diukur sebagai berikut. D sin theta sama dengan N lambda. D sama dengan N lambda per sin theta. Lalu dengan melakukan aproksimasi sin theta sama dengan tan theta, kita dapat merumuskan sebagai berikut. D sama dengan N lambda per tan theta. D sama dengan N lambda L per Y. Next. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.3, jika dibandingkan dengan nilai referensi yang didapat dari hasil pengukuran laboratorium, maka masih terdapat galat. Nilai galat diperoleh dari persamaan berikut, yaitu galat dalam kurung persen sama dengan diameter eksperimen atau diameter eksperimen dikurangin diameter laboratorium per diameter laboratorium. Galat dapat dilihat pada tabel 4.4. Selanjutnya ada analisis. Next. Pada percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapat 2 hasil lebar serat per serat yang diuji. Satu dari hasil yang didapat merupakan hasil aktual dari pengukuran mikroskop, dan hasil lainnya merupakan hasil pengukuran yang menggunakan prinsip dari difraksi dan interferensi cahaya pada celah ganda-yang. Peletakan serat pada lintasan cahaya laser menciptakan 2 celah yang akan menjadi sumber gelombang cahaya baru yang akan saling berinterferensi. Kedua hasil tersebut menunjukkan hasil yang berbeda sehingga menyebabkan adanya galat. Galat tersebut bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Misalnya seperti faktor ketelitian saat melakukan percobaan dan lebar celah yang tidak menentu, sehingga lebar yang diukur melalui mikroskop tidak sama dengan lebar yang kami sinari menggunakan cahaya sinar laser. Pada percobaan kali ini, menggunakan serat lidi didapati nilai diameter dari hasil percobaan sebesar 4,68 kali 10 pangkat min 4 meter, dan nilai diameter serat lidi hasil pengukuran sebesar 5,7 kali 10 pangkat min 4 meter. Dari data tersebut didapati galat sebesar 21,794%. Selanjutnya pada serat sumpit didapati nilai diameter hasil percobaan sebesar 2,19 kali 10 pangkat min 4 meter, dan nilai diameter serat bambu hasil pengukuran sebesar 3,7 kali 10 pangkat min 4 meter. Dari data tersebut didapati galat sebesar 68,660%. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada serat daun mangga. Pada percobaan serat menggunakan daun mangga didapati nilai diameter dari hasil percobaan sebesar 2,48 kali 10 pangkat min 4 meter, dan nilai diameter serat daun mangga hasil pengukuran sebesar 3,8 kali 10 pangkat min 4 meter. Dari data tersebut didapati galat sebesar 52,899%. Selanjutnya yang terakhir ada serat isi pensil. Pada percobaan menggunakan serat isi pensil 0,5 meter didapati nilai diameter dari hasil percobaan sebesar 7,15 kali 10 pangkat min 4 meter, dan nilai diameter serat isi pensil 0,5 milimeter hasil pengukuran sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Dari data tersebut didapati galat sebesar 30,069%. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari percobaan ini. Next. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu diameter dari serat alami, yaitu serat lidi, serat sumpit, serat daun mangga, dan isi pensil, dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode diffraksi dapat dilihat pada tabel. Dengan lidi berdiameter 0,000468, sumpit 0,000219, daun mangga 0,00248, dan isi pensil 0,00715. Oke. Galatnya itu bervariasi dan dapat dilihat pada tabel 4.4. Galat bervariasi ini cukup besar karena seperti yang telah disampaikan oleh Muhammad D. Fauzan, terdapat ketidakpastian dalam pengukuran seperti pengukuran jarak layar dan pengukuran pada pola gelap terang. Oke, next. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai laporan percobaan pengukuran diameter serat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.